menjadi milik dari nyonya dan tuan itu. Ya. Jadi jika anak dari budak dari Hagar tadi lahir, akan dianggap sebagai anaknya sang istri. Nah, masalahnya adalah ini terjadi kalau budaknya itu tetap menurut kepada majikan, kepada nyonyanya. Tetapi rupanya tidak dengan Hagar. Saat Hagar sudah mengandung, maka dia kemudian Alkitab menuliskan memandang rendah nyonyanya itulah. Mari kita lihat mengapa Sarah pada akhirnya marah terhadap Hagar begitu dia dipandang rendah. Kalau Alkitab bahasa Indonesia tulisannya kan memandang rendah begitu ya. Mari kita lihat bahasa aslinya. Bahasa asli Alkitabnya. Nah, ini adalah bahasa asli Alkitabnya. Bahasa asli Alkitabnya berkata, ya, ini sebentar ya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya itu. Ya. Memandang rendah menggunakan kata watekal, watekal. Nah, kata ini artinya bukan hanya memandang rendah, tapi artinya adalah mengutuki. Ya. Dan seolah tidak memiliki peran. Mungkin kalau yang ngomong ini temannya, mungkin Sarah masih oke lah ya. Tapi karena yang ngomong ini budaknya, maka wajarlah pada saat itu Sarah marah sekali terhadap Hagar. Dan dia minta kepada Abraham pada saat itu untuk mengusir Hagar, dan Hagar diusir. Begitu, ya, Hagarnya diusir. Nah, apa yang terjadi setelah Hagar diusir? Ketika Hagar diusir pada saat itu oleh Abraham, oleh malaikat Tuhan dia disuruh kembali. Sama malaikat Tuhan dia disuruh balik lagi. Jadi waktu itu Hagar rupanya menderita, ya, di padang gurun dia menderita, kemudian dia disuruh kembali sama malaikat. Udah, kenapa? Aku ditindas. Dia bilang sama malaikat Tuhan, aku ditindas. Kamu nggak apa-apa, pergi sana aja, ditindas. Mengapa? Karena aku akan membuat, Tuhan sendiri yang bicara, malaikat Tuhan ya, Melek Yahweh tulisannya ya. Malaikat Tuhan akan membuat keturunannya itu menjadi banyak. Nggak usah khawatir. Nah, mengapa pada akhirnya Hagar memilih kembali? Jelas ya, karena keturunannya banyak, dia tidak mungkin tinggal di padang gurun begitu ya, kan suaminya nggak ada, maka dia kemudian kembali lagi ke rumahnya, ke rumah nyonyanya. Walaupun dia ditindas, dia pada akhirnya tetap aja ada di sana. Nah, uniknya di sini, nah ini uniknya yang saya bilang kemarin ya, hanya ada satu perempuan di dalam Alkitab yang benar-benar dibela Tuhan yang luar biasa. Hagar ini luar biasa ya. Tidak ada perempuan yang diperlakukan oleh Tuhan seperti Hagar di dalam Alkitab ini. Tuhan itu mendengar setiap penindasan kepada Hagar. Ya, Tuhan mendengar setiap penindasan kepada Hagar. Sehingga bahkan Hagar sendiri bisa menyebut Tuhan dengan sebutan El Roi. Artinya dia yang telah melihat aku. Gitu ya. Dia yang telah melihat aku. Ingat ya, ini kata El semuanya ya, ada L-nya. Berarti ini kan zaman sebelum ada bangsa Israel. Nah, kejadian itu terjadi di antara perbatasan di sumur, di antara perbatasan Kades dan Beret, yang disebut Sumur Laharoi. Nah, orang menyebutnya dengan Sumur Laharoi. Ini adalah sebuah konfirmasi. Lahai itu sumur ya, Lahai itu sumur yang bernama Roy, El Roy, begitu ya. Dia yang telah melihat aku. Nah, itu terkenal sekali tempat itu ya. Kalau kita ingat sumur, kita nanti pasti akan mengingat apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Samaria, kepada perempuan Samaria. Nanti hubungannya ke sana. Makanya Alkitab kita itu luar biasa. Semuanya terhubung begitu luar biasa ya. Jadi bukan kebetulan Tuhan pada saat itu ada di sumur yang dekat Syikar itu. Gitu ya. Oke, tapi kita nggak bahas ke sana, nanti next time aja. Kapan-kapan. Nah, ini. Saya mau sedikit satu hal dulu ya, satu hal. Saya mau merubah cara pandang kita kepada sebutan keledai liar. Setelah Hagar itu kembali kepada Abraham dan Sarah, kemudian lahirlah Ismail. Jadi pada saat Ismail lahir, Abraham berumur 86 tahun. Gitu ya. Nah, kita masih ingat Kejadian 16 ayat 12 ini adalah sambungan dari tadi ya, yang kita baca tadi ya, yang di sini tadi ya, Kejadian 16 ayat 12. Dikatakan di situ bahwa nanti
Hagar akan Hagar nanti akan memiliki keturunan yang banyak, gitu ya. Kita bahas kemarin ya, keturunannya banyak. Tetapi di situ dikatakan keturunanmu akan seperti keledai liar. Ya kan? Kita sering bahas tuh keledai liar. Maka kita sering kali menganggap bahwa teman-teman kita yang muslim itu keledai liar gitu. Nah, kata keledai menggunakan kata pere. Perlu diketahui teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, arti keledai liar yang diterjemahkan keledai liar di sana, di dalam Alkitab itu, tidak boleh dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Karena kalau kita bicara keledai liar, biasanya tuh, keledai liar tangannya melawan kemana-mana. Semua saudara-saudaranya digebukin semuanya. Gitu. Nggak mau damai. Gitu kan di pandangan kita, sehingga kita menyebut teman-teman kita yang muslim itu keledai liar. Gitu. Itu shock pertama. Nah, tolong ini sudah mulai dihentikan. Ya. Karena di dalam Alkitab, istilah keledai liar itu tidak ada konotasinya negatif sama sekali. Ketika kita menyebut keledai, masih ingat ya, tunggangan Mesias itu menggunakan keledai, bukan kuda. Itu artinya keledai memang binatang yang dikonotasikan positif. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Hagar, bahwa keturunanmu nanti akan diberkati, akan menjadi keledai liar, begitu ya. Nah, itu artinya adalah orang yang merdeka, yang tidak bergantung kepada siapapun. Nah, itu seperti yang ada di kitab Ayub. Ya, seperti yang ada di kitab Ayub ayat 8. Kurang bisa melihat. Nah, Ayub 24 ayat yang kelima. Ya, Ayub 24 ayat yang kelima. Saya bacakan ya, sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, sama ini istilahnya juga sama, pere Adam. Pere Adam, ya, pere Adam. Pere itu diterjemahkan menjadi keledai liar. Manusia yang seperti keledai liar. Sesungguhnya seperti pere di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Nggak ada kata-kata negatif sama sekali di sini. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan keledai liar itu adalah sesuatu yang positif. Artinya adalah orang yang merdeka, yang tidak bergantung kepada siapapun. Itulah sebabnya, makanya si Ismail ini pekerjaannya dia di padang gurun itu adalah sebagai pemburu, orang yang berburu, begitu ya, adalah orang yang berburu karena dia mencari makanan dia sendiri yang tidak bergantung kepada ayahnya Ibrahim atau Abraham, begitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Ismail. Kita harus mengerti ini, saya percepat semuanya, saya skip semuanya biar kita bisa nangkep nanti intisarinya. Janji Tuhan pada Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, siapa yang bertanya kalau saya kemarin, saya lupa. Ya, entah Bu Ita ya kalau nggak salah ya, yang tanya sama saya itu ya. Apakah mereka merupakan keturunan yang diberkati gitu? Iya, betul. Mereka akan menjadi bangsa yang besar, Alkitab menyatakan demikian. Dan akan memperanakkan 12 raja. Nah, kata raja ini jangan dibayangkan adalah raja yang besar-besar ya, bukan. Kata yang dipakai adalah Senem Ashar Nashim. Senem Ashar itu artinya 12. Nashim itu sebenarnya bukan raja, tetapi dia adalah pemimpin, melahirkan pemimpin di antara sukunya. Itu maksudnya. Jadi pemimpin di antara sukunya. Jadi jangan bayangkan raja seperti Raja Daud, bukan seperti itu. Dan Ismail ini disunat pada saat usia 13 tahun bersama dengan semua orang di rumah Abraham. Jadi semua laki-laki di rumah Abraham itu disunat bersamaan dengan Ismail yang usianya 13 tahun, Ishak yang usianya 8 hari, dan Abraham yang usianya 99 tahun. Gitu ya. Jadi itulah sebabnya makanya teman-teman kita yang muslim itu sunatnya rata-rata udah gede gitu ya, 13 tahun gitu, sudah akil balik, itu sunat karena mengikuti cara hidupnya si Ismail. Sementara kita kan nuruti orang Yahudi begitu ya, orang Yahudi itu sunatnya hari yang ke-8. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang sunat pada saat masih SD dulu itu, yang ngikuti teman-teman yang muslim, tapi nggak apa-apa kan, sunat itu kita sudah
nggak ada hukum sunat ya. Kalau teman-teman kita yang muslim masih ada, kalau kita kan sudah nggak ada. Jadi mau sunat umur berapapun oke aja, gitu. Nggak sunat juga nggak apa-apa, gitu. Nah ini lanjut. Setelah itu, setelah si Ismail sudah besar, sudah umur sekitar 14 tahun, rupanya Abraham mengusir kembali Hagar dan Ismail untuk yang kedua kalinya. Tadi pengusiran pertama dilakukan pada saat si Ismail masih dalam kandungan. Tetapi pengusiran yang kedua ini adalah pengusiran yang dilakukan oleh Sarah sendiri. Jadi idenya Sarah menyatakan ngomong kepada Abraham, usirlah hambamu itu dan anaknya, karena aku tidak mau berbagi waris. Jadi tidak mau warisannya dibagi dua dengan Ismail. Itu kata Sarah. Abraham sangat keberatan. Abraham juga sangat mengasihi Ismail. Tentunya ya, ayah kan seperti itu. Walaupun itu dari anak, istilahnya dari istri kedua begitu ya. Walaupun itu namanya selir. Ya. Tapi dia tetap mengasihi karena darah dagingnya. Gitu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Abraham, kita tahu ya, Abraham itu adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, dia mengikuti. Ini pelajaran ya bagi laki-laki ya, bagi cowok-cowok. Jadi ada kalanya bapak-bapak, kita semuanya itu punya pandangan yang kelihatannya benar. Ya kan harusnya kayak gini dong, dikasih semuanya ya. Istri kemudian bilang tidak, gitu. Nah biasanya kita rame tuh sama istri di situ. Menurut kita yang benar gitu. Tetapi coba mari kita lihat hidupnya Abraham. Dia tanya sama Tuhan dulu keputusannya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Aku yang benar kan Tuhan? Ya, gitu. Tetapi Tuhan bilang bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa Abraham harus mengikuti Sarah. Dan benar, karena Abraham adalah orang yang taat, dia akhirnya bersedia untuk mengusir Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail kemudian mengembara di padang gurun Beersheba. Nah, dan asiknya lagi Tuhan kembali menolong Hagar. Jadi makanya itulah kenapa Hagar tidak takut ya. Karena dia tahu Tuhan akan menolong dia kembali. Bahkan memberikan sumur sehingga mereka tinggal di padang Paran dekat Sinai. Oke. Saya akan langsung saja bawa teman-teman semuanya untuk melihat petanya ya. Mari kita lihat petanya. Di mana itu? Oke, sini ya. Ini adalah petanya. Sebentar saya tanya dulu. Bisa kelihatan petanya? Kak Yono, bisa kelihatan petanya perjalanan Abraham? Sudah bisa ya? Oke. Nah, ini saya kasih tahu nih. Ini saya mesti perlu oret-oret dulu supaya nanti bisa nangkep pelajaran berikutnya. Ya. Jadi ini Beersheba di sini. Dan dia menuju Padang Aran di sini. Dia perginya di sini. Ini sekitar perjalanan 400 km lah. 400-an kilometer. Ya. Ini sekitar 400 km. Ya. 400 km. Nah, dia cuma muter-muter di sini aja. Ya. Dia ada di sini aja, di Beersheba sama Padang Aran. Berarti kan nanti dua peristiwa ini penting sekali untuk kita memahami penjelasan berikutnya. Langsung saja saya kembali lagi. Jadi sudah bisa nangkep ya. Jadi disitulah si Ismail dan Hagar kemudian hidup, kemudian tinggal di padang Paran itu atau Beersheba, daerah Beersheba antara Padang Paran itu. Kemudian ibunya Hagar menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari Mesir. Mengapa ibunya menikahkan? Karena ibunya sendiri orang Mesir, Hagar sendiri orang Mesir. Maka dia kemudian menikahkan si Ismail dengan orang Mesir. Wajar lah, sangat wajar sekali ya. Namanya orang Mesir ya dinikahkan lah sama orang Mesir. Oke, lanjut. Nah, pernikahan Ismail menikah dengan perempuan Mesir dan profesinya adalah menjadi pemanah dan pemburu. Nah, dari sini kita belajar satu hal lagi. Nah,
Orang-orang yang ditolak menjadi menjadi anak sulung begitu ya. Menjadi anak sulung di dalam Alkitab itu bukannya dilepaskan sama Tuhan. Oke, ditolak berarti nggak dihiraukan. Udah, biar aja ditolak, biar aja mati-mati deh gitu. Bukan. Mereka walaupun ditolak, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka menjadi pemburu dan pemanah, dan tentunya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat ada orang memiliki sistematika teologi gini ya, Tuhan itu menentukan orang yang masuk surga dan masuk neraka, atau menentukan orang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan, karena mengambil peristiwa dari Esau, gitu. Tuh Esau ditolak, Yakub diterima. Ya kan berarti Tuhan memilih. Nah kalau mereka tahu bahwa sebenarnya walaupun Esau ditolak, walaupun Ismail juga ditolak, tetapi mereka tidak pernah dilepaskan Tuhan. Mereka tetap dipelihara. Jadi penolakannya itu bukan terus kemudian dianggap, dianalogikan dengan penolakan masuk neraka. Karena kalau orang ditolak masuk neraka kan berarti sudah benar-benar dibuang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang orang, saudara. Tuhan mengasihi semua orang. Begitu. Oleh karena itulah kita mesti harus memiliki jiwa misi, jiwa menginjil. Karena siapa tahu ada orang-orang yang pertama merasa tertolak, kemudian kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan, dia kemudian bisa menerima Yesus. Jangan kita punya pemikiran bahwa orang itu sudah ditolak, sudah menolak Yesus, kok berarti dia tertolak, udah ngapain saya injili lagi. Sudah ditentukan mati dia itu, ditentukan masuk neraka. Nah itu kita jadi nggak menginjil. Gitu ya. Jadi berhati-hati dengan cara pandang kita yang mungkin kita maksudnya mau membela ini ya, membela sistematika teologi ya, teori teologi maksudnya. Tetapi masalahnya pembelaan kita itu adalah pembelaan buta. Karena kita tidak berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Hanya berdasarkan kepada buku-buku saja, buku-buku ini, buku-buku ahli-ahli abad pertengahan gitu ya. Nah, berhati-hati dengan pandangan itu. Artinya kalau dari sini kita bisa melihat yang dimaksud dengan Tuhan menolak Yakub, menolak Esau dan membuat Yakub ini menjadi bangsa pilihan, menjadi anak yang sulung, itu bukan berarti membuang Esau selama-lamanya, tidak. Esau tetap dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan Ismail. Kita tahu bahwa Ismail itu walaupun dianalogikan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, buktinya dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan nanti kita akan lihat pemeliharaan Tuhan yang jauh lebih banyak lagi kepada Ismail ini. Gitu, menurut firman Tuhan. Nah, ini kita lihat nih. Ini kita sudah mulai masuk tema pembicaraan kita hari ini. Ini adalah anak-anak dari Ismail, ya. Ada Nebayot, ada Kedar, ya, Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishima, Huma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Nama yang sering kita dengar adalah Nebayot dan Kedar. Gitu. Makanya kita sering menyebut dengan Bani Nebayot dan kita sering menyebut dengan Bani Kedar, gitu kan? Sebenarnya Esau punya anak satu, Ismail punya anak satu lagi perempuan, cewek namanya Mahalat. Ini tidak banyak dibahas, mungkin cuma ada 2 ayat aja yang membahas ya, jadi dalam Alkitab kita namanya Mahalat. Nah, Mahalat ini akhirnya dinikahi Esau, menjadi istrinya Esau. Gitu. Akhirnya menjadi istrinya Esau. Nah, sambil kita mengingat nama-nama ini, saya ajak untuk melihat ke Alkitab. Ya, saya ajak untuk melihat ke Alkitab. Sebentar, saya nyalakan Alkitab saya dulu. Dari sini nanti kita akan tahu shock kedua kita. Hal yang kedua yang akan membuat kita shock, yang pertama adalah tentang keledai liar itu tadi sudah. Yang kedua ini adalah tentang posisi anak-anak Ismail. Sebentar ya. Saya siapkan Alkitabnya dulu. Oke, ini sudah. Nah, ya, di Kejadian pasal 25
Oke. Berapa ya? 12 kalau nggak salah. Nah, ayat yang ke-12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Ditegaskan lagi ya. Sekarang ayat 13. Ya. Pertama, inilah nama anak-anak Ismail yang disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, jadi ini disebutkan urut begitu ya. Nebayot, Kedar, Abil, kita tadi sudah baca ya. Ayat 14, Misma Duma. Ayat 15, Hadad Tema, Yetur, Nafi, dan Ketma. Nah, ayat yang ke-16 ini penting. Ayat yang ke-16. Itulah anak-anak Ismail. Dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. Menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. Jadi itu yang menyatakan bahwa mereka akan melahirkan 12 raja. Anaknya 12, gitu ya. 12 orang raja, artinya pemimpin. Ya. Masing-masing dengan sukunya. Nah, ini yang saya mau lihatkan ke Anda semuanya. Ayat 17. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, istilahnya kepada dekat-dekat Abraham gitu ya. Tempatnya dekat-dekat Abraham. Di mana itu? Mereka mendiami daerah dari Hawila sampai Syur. Letaknya Alkitab kita ini luar biasa ya, jelas sekali ya. Ini bukannya sesuatu yang di awang-awang gitu ya. Dia jelaskan letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mari kita lihat di mana Mesir bagian timur dan Asyur. Oke, bentar ya. Kita banyak buka-buka. Nah, ini Mesir. Ya, ini adalah Mesir. Ini Mesir, Egypt. Timurnya itu di sini, persis di Beersheba, dan Asyur itu di sini. Mereka tinggal sepanjang ini. Dia dan anak-anaknya tinggal sepanjang ini. Yang tadi jaraknya dari Beersheba sampai Asyur itu 450 km. Jauh sekali ya, jauh, lumayan jauh. 450 itu mungkin Solo begitu ya, 450-an. 450. Ini adalah tempat keturunannya. Berputar-putar di sini saja, mendiami daerah sini. Di sini ada Asyur, ya kemungkinan di sinilah juga. Itu sementara rumahnya Abraham dulu asalnya dari Ur Kasdim di sini. Kira-kira mendiami. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Perlu diketahui Ismail dan Ishak itu tidak pernah bertentangan, tidak pernah bertempur mereka. Mereka sebagai koko dan adik itu mereka justru memakamkan Abraham bersama-sama. Abraham meninggal di usia 175 tahun. Saat Abraham berusia 175 tahun, Ismail berusia 89 dan Ishak usianya 75 tahun.
Dan anak-anaknya, yaitu Ishak dan Ismail, kata Alkitab ya, di kitab Kejadian 25 ayat 9, anak-anaknya, yaitu Ishak dan Ismail, menguburkan dia di dalam gua Makpela. Sampai sekarang masih ada gua Makpela. Di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Jadi ini rupanya Abraham membeli tanah, membeli gua di Makpela. Ya, miliknya Efron bin Zohar, orang Het, yang letaknya di sebelah timur Mamre, jelas sekali ya. Jadi di dalam tradisi Yahudi, kalau ada koko dan adik, kalau ada kakak dan adik menguburkan ayahnya bareng-bareng, berarti memang mereka ada keakraban. Jadi tidak pernah terjadi pertempuran antara Bani Ishak dan Bani Ismail, atau anak-anak Ishak dan anak-anak Ismail, nggak pernah. Mereka tetap menjadi seorang saudara. Jadi makanya salah kalau berpikir bahwa antara Ishak dan Ismail sejak dulu memang bertentangan, begitu ya. Nah, ini yang saya mau maksud tadi itu. Jadi semua keturunan Ismail itu tinggalnya di sini. Tinggalnya semua keturunan Ismail itu di sini. Yang tadi dibilang dari ini Syuf ke dekat Asyur, ya, dari Syuf ke dekat Asyur, itu di sini. Permasalahannya adalah itu di sini. Ya. Orang-orang Arab menganggap mereka ini keturunan Abraham. Padahal posisi mereka itu di sini. Ini daerah Arab. Irak, Iran ini bukan Arab. Jadi kalau mau jujur, apakah Bani Kedar dan Bani Nebayot itu orang Arab? Bukan. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang, Arab itu seolah-olah diidentikan semuanya ini kan. Ini Arab nih. Irak ikut disebut sebagai daerah Arab, Iran disebut daerah Arab, bahkan Mesir itu juga disebut Arab. Padahal sebenarnya Arab itu bukan di situ. Secara geografis, Arab itu tempatnya cuma di sini. Ya. Jadi sebenarnya ya kita agak kurang ini ya, kurang mengerti sejarah kalau kita menyebut semua bangsa-bangsa ini Arab, tapi ya sudahlah, itu sudah menjadi kesalahan nasional. Gitu ya. Jadi Arab itu di sini. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang dari suku Arab tiba-tiba mengaku keturunan Abraham, bagaimana mungkin? Alkitab mencatat bahwa semua keturunan Abraham itu tinggalnya di sini. Yang jaraknya adalah 450 km. 450 km perjalanan mungkin butuh waktu berapa bulan ya? Kalau jalan kaki, zaman waktu itu jalan kaki ya. Kalau di sini sama Solo gitu, jalan kaki itu berapa ya? Ini padang gurun ya, jangan dibayangkan ini aspal. Kalau di aspal enak, mungkin bisa sehari lah kita ya. Oh enggak ya, bisa 2-3 hari lah. Tapi kalau padang gurun itu beda, kalau malam nggak boleh jalan. Bisa dibayangkan berapa lama perjalanan di sini. Jadi sebagai bayangan aja, sebagai bayangan ya, pada saat Hagar dan Ismail diusir oleh Sarah dan Abraham pada saat itu di sini ya, sini diusir dari sini. Ini di daerah Israel, Mereka diusir, itu mereka berjalan dari sini ke sini, nggak sampai ke tempat ini Asyur ini, nggak sampai ke sini, belum sampai ke sini. Di tengah-tengah bekal mereka yang satu gayung itu air satu gayung itu diperkirakan sekitar 10 liter itu sudah habis di sini, nggak sampai di sini. Jadi kita bisa membayangkan betapa jauhnya perjalanan ini. Artinya 10 liter pun kalau diirit-irit nggak cukup makanannya habis, sampai akhirnya Tuhan menolong kepada Hagar dan Ismail dan akhirnya membuat sumur di sini. Gitu. Ya, membuat sumur di sini sehingga mereka bisa hidup dan menjadi bangsa di daerah sini. Karena ada sumber air. Begitu. Lah kok tiba-tiba ada sebuah hikayat atau ada sebuah cerita bahwa Abraham itu mendirikan tempat bersama-sama dengan anaknya Ismail, tempatnya di Mekah di sini. Tahu nggak jaraknya dari sini ke sini? 1.000
kilometer. Siapa yang kuat berjalan, apalagi ini padang gurun. Zaman waktu itu, orang melintas, kalau orang melintas, itu selalu melewati bulan sabit. Ini namanya bulan sabit. Kalau mereka mau perjalanan, selalu menghindari Arab Saudi, daerah Arab. Karena apa? Padang gurun ini. Ini padang gurun. Nggak mungkin bisa dilewati. Itu. Jadi, ketika Abraham dari tanahnya Ur Kasdim di sini, mau ke negeri yang Tuhan tunjukkan, yaitu di Kanaan sini, Abraham tidak ke sini. Mengapa? Jauh lebih lama. Karena ini padang gurun, nggak bisa jalan normal. Nggak ada apa-apa. Maka Abraham berputar di sini, berhenti di Haran di sini. Ini Haran. Baru kemudian berjalan sampai ketemu Kanaan dan dia pergi ke Mesir. Begitu. Ya. Jadi secara geografis sangat tidak mungkin Abraham yang sudah tua usianya, ingat ya, katakan Ismail pada saat itu umurnya 14 tahun. Abraham tentunya pada saat itu berumur sekitar 100 tahun. Ya, dia bisa menemani orang umur 100 tahun berjalan 1.500 km dari Mekah ke sini. Ya nggak mungkin. Tapi teman-teman kita yang muslim itu percaya. Sampai akhirnya kemudian muncul pandangan bahwa Abraham ke sini naik buruk. Saya sempat tanya nih sama teman saya. Lah ini kan nggak mungkin. Oh naik buruk. Cara gampang. Mereka naik buruk jadi cepat. Nah ya, jadi nggak mungkin. Nah kemarin ada pertanyaan juga. Apakah Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail? Ya, mari kita lihat bagaimana teman-teman kita yang muslim menulis silsilah dari Nabi Muhammad. Nah, ya, bagaimana kita melihat? Yuk, kita lihat. Nah, ini adalah garis keturunan Ismail menurut teman-teman kita yang muslim. Kita kemarin sudah belajar nasab ya. Nasab itu adalah keturunan. Ya. Nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, kakeknya Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin udah nggak usah saya bacain satu-satu. Nah, saya langsung ke sini aja. Aram bin Khaidar bin Nabi Ismail bin Nabi Abraham. Jadi anak dari Ibrahim itu adalah Ismail, kemudian memperanakkan Khaidar. Khaidar itu sopo? Nah, ada. Khaidar bin Aram. Dan uniknya ya, nasab tadi yang kita baca ini tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Ibrahim. Tidak ada. Yang ada itu dari hadis Tirmizi dari Watsilah bin Al-Askhra radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail menjadi anak Ibrahim. Dan dia telah memilih keturunan Kinanah menjadi keturunan Ismail. Dan dia telah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Dan dia telah memilih Hashim dari Quraisy. Dan dia telah memilih aku, Muhammad, dari keturunannya. Dan hadis ini sifatnya sahih. Jadi hadis ini adalah sahih, dipercaya sahih. Sah, begitu ya. Jadi begini maksudnya ya. Mereka menganggap bahwa Ismail ini memilih Ismail menjadi anak Ibrahim, sudah dipilih menjadi anak Ibrahim. Begitu ya, dan Nabi atau Rasulullah itu adalah keturunan Ismail. Dari mana? Dari suku kecilnya namanya Kinana. Suku besarnya suku Quraisy. Ya. Dan akhirnya suku Quraisy itu engkongnya atau keturunannya, ayahnya dari Hashim. Dan Hashim ini
Cuman penjelasannya seperti ini di hadis. Maka muncullah tadi yang saya bilang tadi ya. Nasab Rasulullah, ya, Muhammad, Abdul Muthalib, Hashim bin Abdul Manaf, nah Kusai, Kilab, Murah, Kab, dan lain sebagainya, Ubaid dan lain sebagainya. Nah, nama yang paling penting di sini itu adalah nama, saya cari ya. Ini ada Kinanah ya di sini. Nadir, Nadar, ya, dan Kinanah. Nah, ini penting. Nah, ini kata teman-teman yang Muslim. Menurut mereka, dari nasab mana si Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Nabi Ismail, dari Haidar. Padahal, itu tadi ya, yang kita pelajari dari Alkitab, kalau kita percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran Tuhan, bahwa tidak ada satupun 12 raja itu yang nyempal sampai ke sini. Karena ini jaraknya 1.500 km, sangat tidak mungkin sekali. Karena semua keturunan itu ada di sini. Semua tinggal di sini menjadi raja loh, menjadi pemimpin. Tidak ada yang menguasai daerah ini. Dan uniknya, nanti akan kita bahas ya, nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya, kita nanti akan membahas kota Mekah. Mekah ini, pada zaman Abraham atau zaman Ibrahim itu nggak ada kota yang namanya Mekah. Belum ada. Pada zaman Tuhan Yesus, belum ada juga. Belum dikenal, ini masih tanah kosong. Pada zaman Rasul Paulus, tidak dikenal. Pada zaman bapak-bapak gereja abad yang pertama, tidak dikenal juga. Pada zamannya Kaisar Romawi yang kemudian menjadi Kristen, Konstantinus, tidak dikenal juga. Pada zaman Theodosius, di mana gereja sudah menjadi melembaga, menjadi kekuatan besar di seluruh dunia ya, tahun 385, tidak dikenal. Baru dikenal, jangan kaget ya, abad yang ke-5, tahun 400 sekian, 490, 480. Baru berdiri kota namanya Mekah. Jadi kalau menurut teman-teman kita itu Ka'bah itu yang di kota Mekah itu yang mendirikan adalah Ibrahim. Di sana ada makam. Makam Ibrahim itu bukan berarti makam tempat ini ya, apa makamnya ya, tempat ininya ya, peristirahatannya terakhir, bukan. Makam itu artinya adalah jejak kaki. Kalau di mereka itu pandangannya jejak kaki. Makanya kadang-kadang istilah sama, tetapi penafsirannya beda. Gitu. Ada jejak kaki Ibrahim di sini. Dipercaya itu gitu. Gitu. Padahal secara geografis sudah tidak mungkin. Ini ingat ya, ini peta ini dari zaman dulu ya kayak gini petanya. Bukan dulu mengkerut kemudian sekarang membesar, tidak. Ya, petanya dari dulu juga kayak gini. Artinya sekarang aja perjalanan ini udah sangat jauh. 1.500 km itu dari mana ke mana ya? Ada yang tahu nggak? Dari Jakarta ke Bali kali ya. Itu jalan kaki. Wow. Kalau jalannya aspal masih nggak apa-apa. Jadi memang kecil kemungkinan kalau Nabi Muhammad yang tempatnya ada di sini, di Mekah ini, itu adalah keturunan dari Ismail. Kecil kemungkinan. Tapi ya itu tadi, yang kita belajar awal, sesuatu yang di framing berkali-kali, Islam itu keturunan Ismail, Nabi Muhammad keturunan Ismail. Akhirnya dipercaya orang, padahal secara bukti, secara geografis saja sudah nggak masuk akal, apalagi bukti secara tulisan. Manuskrip di dalam Alkitab yang merupakan manuskrip tertua tidak ada satupun yang mencantumkan hal itu. Tapi itu diulang-ulang, hoax itu diulang-ulang dan akhirnya sekarang berhasil. Termasuk kita semuanya menganggap bahwa teman-teman kita yang Muslim sekarang adalah keturunan Ismail. Ya nggak apa-apa deh. Nah sekarang sudah tahu ya. Nah sudah tahu kebenarannya. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah ini akan lebih mencengangkan lagi. Di dalam Islam sebenarnya ada dua pandangan mengenai nasab atau genealogi Nabi Muhammad.
Pandangan pertama atau cara pandang pertama, tafsiran pertama adalah yang dari sini, sebelah kiri sini. Yang kedua sebelah kanan. Ini sorry saya potong ya. Saya berhenti di kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad, di bawah ada, tapi nggak cukup soalnya. Langsung aja kita ke sini. Semuanya ini masih sama. Dari Adnan ini sama. Namanya sama, ininya sama semuanya. Mas, nggak kelihatan Mas Dar. Kenapa? Screen-nya nggak muncul ya? Oh, screen-nya nggak muncul. Bentar ya. Ya, tolong dikasih tahu saya ya, teman-teman, kalau screen-nya nggak muncul. Kalau gini bisa kelihatan nggak ya, No? Nggak ya? Ya, ini muncul, ini muncul. Muncul, bener ya? Ya, ini muncul ini. Oke. Ya, jadi ini adalah yang bagian kiri ini adalah salah satu pendapat ulama, yang bagian yang kedua ini juga pendapat ulama yang modern. Masih ingat tadi genealogi yang pertama yang saya tunjukkan? Oke, saya kembali lagi ya. Oke, ini tadi. Bisa kelihatan Kak Yono? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Dari sini kita bisa melihat ada nama Kaidar di situ ya. Kaidar. Siapa Kaidar? Kaidar itu kita kenal ya dengan nama Kedar. Nah, Kedar diarabkan namanya Haidar. Nah, Abraham, Ibrahim, gitu ya. Nabi Henok, Idris, gitu ya. Nah, itu Haidar. Nah, mari kita lihat pendapat-pendapat ini. Ini adalah pendapat yang modern, menganggap bahwa dia adalah keturunan Kedar. Sementara dari pendapat yang pertama itu melakukan pendekatan bahwa dia bukan keturunan Kedar, dia dari Nabit. Siapa Nabit? Nabit itu Nebayot, ya, diarabkan. Nebayot kalau diarabkan itu jadi Nabit, itu menurut mereka, karena namanya rada-rada mirip ya, penyebutannya rada-rada mirip. Nah, pertanyaannya, mengapa ada dua pendapat seperti ini? Kalau kita tanya teman-teman kita mengenai genealogi atau nasabnya Nabi Muhammad ke Abraham, itu dua-dua pandangan ini. Walaupun ini sebenarnya tidak menghilangkan apa yang saya katakan di awal ya. Yang saya katakan di awal itu tidak mungkin. Tapi ini adalah cara berpikir, saya ajak melihat teman-teman itu melihat cara berpikir teman-teman kita yang muslim. Supaya kita tahu cara berpikirnya, nggak cuma menuduh aja pakai yang saya bilang di awal tadi, oh nggak mungkin. Nah, mari kita lihat pendapat mereka. Pendapat mereka itu terbagi menjadi dua. Ada yang pendapatnya bahwa dia itu berasal dari keturunan anak Ismail yang berasal dari Nabit, ya, dari Nebayot. Ada yang berpikir bahwa itu adalah keturunan dari Kaidar, Haidar, ya. Nah, dua-duanya ini kalau kita melihat Alkitab itu bermasalah semuanya. Itu bermasalah semua. Walaupun sebenarnya Nabit sama Kedar ini bukan orang Arab ya. Ingat tadi Ismail itu kan merupakan percampuran antara mamanya orang Mesir dan ayahnya orang orang Ur Kasdim. Gitu ya. Ur Kasdim itu di daerah Mesopotamia. Berarti dia bukan orang Arab, bukan. Gitu. Nah, sementara Ismail menikah dengan perempuan Mesir. Jadi tidak ada sama sekali ini Arab-Arabnya sama sekali, nggak ada keturunan Arab sekali mereka. Gitu, tapi oke lah, kita ikuti cara pandang teman-teman kita yang muslim dulu. Dua-duanya ini bermasalah. Mengapa? Karena Alkitab menulis mengapa mereka menggunakan Nebayot, ya? Mengapa kelompok pertama ini menggunakan nama Nebayot? Perhatikan ya. Karena Nebayot atau Nabit itu adalah anak yang sulung. Nah, rupanya mereka, teman-teman kita itu, ulama-ulama yang awal-awal dulu itu, ingin mengambil posisi sebagai orang yang memiliki hak kesulungan. Ya, ingin mengambil posisi ini. Oh iya, dia sulung. Makanya ambil bahwa Nabi itu adalah keturunan Nebayot. Hebat ya, Nebayot. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keturunan dari ayahnya Ibrahim, yaitu Asar. Itu juga bermasalah kan? Nah, sekarang ini bermasalah juga. Kalau mereka memaksa bahwa Nabi itu adalah keturunan dari Nebayot, maka akan masalah di sini, di ayat ini. Ya, ayat ini. Pernah ya dengar ayat ini ya? Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot
akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, coba lihat dari sini ya. Domba-domba jantan Nebayot itu, kalau ini diterjemahkan sebagai Nabi Muhammad itu keturunan ini dari Nebayot, maka semua keturunan Nebayot dalam sejarah Israel, ya, Nebayot ini hanya mendapatkan peran menjadi domba yang dipersembahkan di mezbah Tuhan untuk kepentingan bangsa Yahudi. Masa Islam dipersembahkan untuk Yahudi, yang benar aja gitu. Malah dia menjadi korban untuk domba korban bagi Israel. Kan ya nggak mungkin. Maka muncullah pendapat yang kedua, kita jangan jadi Nebayot. Nebayot itu nanti akan jadi pengorbanannya orang-orang Yahudi. Nggak lucu ah. Itu. Maka mereka kemudian memunculkan pendapat yang kedua. Nggak apa-apa deh. Pokoknya jangan jadi pengorbanannya orang Yahudi. Karena begini ya teman-teman ya. Konsep di dalam Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa. Baik itu ditebus dengan menggunakan binatang, itu mereka nggak percaya. Mereka percaya bahwa dosa itu adalah tanggungan mereka sendiri, tergantung amal ibadah. Karena mereka tidak percaya hal itu, maka ketika mereka mengadakan ibadah, mengadakan hari raya kurban, itu sebenarnya hanya memperingati apa yang dilakukan oleh Abraham, tanpa tahu apa gunanya. Pokoknya ikut-ikut aja deh, memperingati gitu aja. Ketika ditanya apa sih gunanya, ya pokoknya Abraham melakukan itu ya. Paling banter mereka akan ngomong gini, itu untuk kendaraan kita ke surga. Kalau kambing untuk ngangkut 1 orang, kalau sapi untuk ngangkut 7 orang, begitu. Hanya cuma itu kendaraan di surga. Tapi kalau kita mau kejar, sebenarnya kalau kendaraan di surga itu kan sebenarnya juga penebusan juga, tapi ya sudahlah, mereka pasti akan menyangkal, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau mereka memaksa menggunakan Nebayot sebagai tempat di mana Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan itu, maka nanti akan bermasalah. Karena keturunannya, berarti keturunan-keturunan domba jantan Nebayot ini adalah nanti yang akan dipersembahkan untuk kegiatan ibadahnya orang Israel. Kan mereka benci banget tuh sama orang Israel. Gitu ya. Makanya mereka nggak mau. Nah, bagaimana dengan pendapat yang kedua? Kadar, kodar, kodar atau kedar. Nah, ini ayatnya. Baiklah padang-padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk-penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung ini. Saya cari ya, saya 16 kalau nggak salah. Coba dulu. Saya nggak tulis itu ayatnya. Nah. Saya lupa nggak tulis ayatnya. Ada yang tahu itu ya saya berapa? Nah ini, Yesaya 42 ayat yang ke-11 ya. Baiklah padang-padang gurun. Wah ini seneng nih kalau ayat ini. Nih ayat ini seolah-olah mendukung. Memang Nabi itu diramalkan, dan saya pernah mendengar seperti Ustadz Kaimana itu menggunakan ayat ini sebagai hal yang menyatakan bahwa ini adalah nubuatan tentang Muhammad. Tuh coba lihat nih. Padang-padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Bukit Batu itu mana? Ya Arab, gitu ya. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak-puncak gunung. Ya, di Arab sono kan banyak gunung, di Arab Saudi sono kan banyak gunung dan Bukit Batu. Wah ini. Nah tetapi masalahnya adalah celakanya. Kedar itu justru berkonotasi negatif. Karena sering membawa celaka dan membuat perang. Nah kita lihat ya. Mazmur 120 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Nah, ini saya tutup dulu ya. Mazmur 120. Mazmur 120 ayat yang ke-5 dulu. Nah, Mazmur 150. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Celaka deh aku kalau tinggal sama orang Kedar. Nah, gitu kata Alkitab kira-kira ya.
Ini konotasinya udah negatif. Ayat yang ke-6. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian, nggak suka perdamaian, gitu. Terus kemudian, aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Jadi nggak ada hal yang positif dengan Kedar, sehingga mereka bingung lagi. Akhirnya mereka bingung lagi, ikut mana ini enaknya ini? Mau yang Kedar atau yang Nebayot, begitu. Ya, ini saya tunjukkan tadi ya. Nah, mau ikut yang Kedar atau mau ikut yang Nabit, yang Nebayot. Nah, seperti diketahui, ini ada beberapa tanda tanya ini bukan salah ketik ya. Tanda tanyanya ada maksudnya. Tanda tanya ini tidak diketahui. Bagaimana mungkin si Al-Yasa itu bisa memiliki cucu yang namanya Al-Mukawam. Oh, ini kalau ini ada. Oh, ada nih, Nahur namanya. Gitu. Disebutkan namanya Nahur. Tapi ini nggak percaya, yang modern ini nggak percaya. Begitu juga dengan yang ini, yang pendapat pertama. Bagaimana Al-Mukawam ini punya cucu namanya Udat. Oh ya ada ini, disebutkan di yang modern. Ada Yabid sama Zaid. Ini namanya anaknya Adat. Jadi ini dua pendapat ini sebenarnya bukan cuma satu masalah Nabi dan Kedar ya, tapi juga masalah nasab yang lain atau genealogi keturunan yang lain. Oke. Jadi dari sini kita sebenarnya sudah mulai bisa menangkap ya, teman-teman kita yang muslim itu menyatakan diri mereka sebagai Bani Ismail itu sebenarnya secara geografis tidak terbukti, apalagi secara genealogis. Jadi sebenarnya kita sendiri pun juga terjebak. Bahkan saya pun juga terjebak. Saya menganggap bahwa mereka itu ya memang benar-benar keturunan Ismail. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali sebuah garis nasab yang menyambungkan itu secara genealogi, secara keturunan. Jadi gini ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat tertib menulis keturunannya. Sangat tertib sekali. Anak laki-laki terutama. Semua ditulis dengan lengkap. Begitu. Jadi sampai sekarang pun mereka melakukan seperti itu. Umpama saya orang Israel, saya akan tahu engkong saya siapa, kakek saya siapa, bahkan nanti sampai saya itu berada di garis suku yang mana, itu saya akan tahu. Nah, hal inilah yang mungkin tidak bisa diprediksi oleh teman-teman kita yang muslim. Mereka berpikir ya langsung aja dimasukkan nama sebagai pelurus. Ya kira-kira kan Nabi itu kalau ada jurusannya sama Ibrahim, ya berarti ini apa? Berarti direstui gitulah atau benar gitu. Padahal sebenarnya ketika diuji hal ini diuji secara genealogis, diuji secara geografis tidak terbukti. Maka itulah pentingnya saudara. Saya mau tekankan sekali lagi ya. Kekristenan kita itu bukan cuma didukung dengan kekristenan yang hanya menggunakan iman. Pokoknya kita imani, tidak. Saudara-saudara perlu tahu semuanya bahwa kekristenan kita itu kalau di dunia akademis itu sangat-sangat didukung oleh semua banyak bukti. Jalan satu-satunya untuk bisa membuat Kristen itu seolah-olah itu menjadi tidak logis adalah kemudian menuduh bahwa Alkitab kita sudah dipalsu. Itu cara paling gampang kan? Udah Alkitabmu palsu berarti. Jadi segala sesuatu yang menentang apa yang dipandang oleh teman-teman kita itu dianggap palsu. Nah, itu caranya kan cuma seperti itu. Nah, palsunya di mana? Nggak tahu. Tahu nggak aslinya? Nggak ada, pokoknya palsu aja. Jadi saudara-saudara semuanya, adik-adikku semuanya, nah ini kalau ini ada teman saya, ini Pak Catur, ini teman saya, Dokter Catur, ini adalah kepala rumah sakit kepala rumah sakit daerah di Bangkalan. Ini orang hebat, saudara. Gitu. Jadi kita mesti harus memiliki keyakinan yang teguh di dalam kekristenan kita. Saudara itu sekarang ini berada di dalam tangan yang benar, tangan Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya paling menyayangkan kalau ada orang mau berinisiatif, bercita-cita untuk jadi mualaf. Saya bingung. Dia ini belajarnya ya dari mana, dengerin siapa. Padahal segala informasi sekarang bisa kita dapatkan di internet dengan mudah, tapi kok ya dia nggak mau cari tahu dulu gitu loh, tiba-tiba pindah. Tapi ya begitulah. Sebenarnya kekristenan itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang mendukung kebenaran kita. Jadi saudara nggak usah ragu bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya
yang benar, jalan kebenaran, bukan hanya kebenaran menurut cara pikirnya orang Kristen ya, tetapi itu adalah kebenaran yang benar-benar sejati begitu, yang benar-benar mutlak, karena juga didukung beberapa bukti-bukti yang luar biasa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.